dahulu ya untuk melanjutkan diskusi kita. Nah, sebenarnya Bang Fajar, dalam konteks sosial dan agama, apa sih sebenarnya makna keturunan Nabi itu sendiri menurut kacamata dari sinias gitu ya, ataupun kacamata dari pegiat seniman di dunia perfilman? Apakah itu identitas, kehormatan, atau sebuah tanggung jawab, Bang? Mungkin lo bisa bisa jelasin dari sudut pandang lo sebagai saudara gitu loh. Kalau dari Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu hukumnya wajib kita takzim kepada zuriat Ahlul Bait sebagai muslim gitu ya. Karena itu bagaimanapun juga adalah warisan dari DNA Rasulullah kan. Itu dimulainya itu dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, salah satunya kenapa Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Khusrau ya, lagi sholat. Khusrau yang sudah mualaf, sudah masuk Islam, membunuh Umar ketika sedang sholat karena Umar itu menolak tawaran pinangan dari Raja Khusrau karena kan setelah ditaklukkan oleh Islam, Persia kan jadi negara taklukan ya. Mereka nggak mau jadi negara budak. Akhirnya putrinya Raja Khusrau itu, Raja Kisra itu dipinangkan kepada Sayyidina Umar sebagai rajanya umat Islam ya, sebagai khalifah. Nah, Umar menolak. Nah, kalau dalam apa konteks klasik itu menolak pinangan suatu kerajaan raja besar gitu ya, sekelas Persia, Romawi itu berarti sama juga ribut gitu, sama juga penghinaan ya. Gitu. Makanya mereka dendam kesumatnya akhirnya dibunuh Umar. Nah, Umar itu dia bilang kalau mau mulia rakyat kamu, negara kamu, imperium kamu, kamu jangan nikahin anakmu dengan saya, nikahan putri apa permaisurimu itu, putrimu itu dengan anaknya raja saya, cucunya raja saya. Saya ini cuma pengganti raja saya. Saya sudah meninggal, wafat. Nah ini cucunya raja saya nih, Hussein. Kamu menikah dengan Hussein. Nah, akhirnya Saharbanu bin Khusrau itu, bin Kisra itu menikah dengan Sayyidina Hussein. Gitu kan. Nah, dari situlah Umar itu memerintahkan untuk mencatat seluruh silsilah dari Hasan wa Hussein gitu. Secara mutasil itu setelah Umar wafat itu diteruskan tradisi itu dengan ketat ya, mutasil ya gitu, sampai sekarang, sampai ke detik ini oleh nakoba-nakoba Sedatul Ashraf sedunia gitu loh, termasuk yang ada di Nusantara, termasuk yang ada di keraton Mataram, Cirebon, Banten dan seterusnya itu. Nah, kalau mau lihat silsilahnya Zuriyah di Nusantara ini, gudangnya Zuriyah Rasulullah melalui Wali Songo, karena ada 9 orang lebih gitu ya. Periode itu para Zuriyah Ahlul Bait dari Hasani wal Husaini itu yang menyebarkan Islam di sini gitu loh. Yang Hasaninya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Hasani, yang yang Husaininya dari Musa Al-Kazim bin Ja'far Siddiq bin Muhammad Al-Bakir ya, bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada juga klan-klan lain ya, seperti Sayyid Zulfikar itu, Veve ya. Zulfikar itu dia Asaibani Al-Idrisi Al-Hasani Maroko itu ya. Nah, jadi kalau sebenarnya kan yang asli Sadah Ashraf asli itu kan kalem ya. Dia nggak menunjuk-nunjukkan, nggak pamer nasab kayak gitu sebetulnya. Makanya akhirnya karena sifat tawadu dan humble-nya itu, awam tuh akhirnya nggak ngerti bahwa di Nusantara ini gudangnya Sayyid Syarif gitu loh. Karena titel sultan aja tuh Sayyidin Khalifatullah Panatagama kan itu, yang lisensinya diambil oleh Arya Wangsakara ke Hijaz, jadi ke Turki, Ottoman Turki, tapi ngambilnya nggak ke Baghdad, nggak ke Istanbul, tapi ke Hijaz karena supaya bergengsi gitu kan, ke Haramain itu lisensi sultan gitu ya. Nah, akhirnya Panembahan Senopati Sultan Agung namanya berganti menjadi sultan gitu. Nah, situsnya itu ada di Lengkong Kiai di Tangerang, situs Arya Wangsakara, pahlawan nasional beliau, diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau mau lihat silsilah beliau, silsilah Hasani dari zuriat Arya Wangsakara, beliau Hasani Al-Qudi Al-Jilani, itu ada Kiai Imad di situ,
ada Kiai Ma'ruf Amin di situ karena Kiai Imad kan seponakannya Kiai Ma'ruf Amin ya. Ada Raden Haji Omai Rama di situ gitu loh. Silakan mampir ke sana dari Kobuze, siapa lagi Ivan Gunawan dan siapa seniman-seniman yang magician seniman budayawan. Ari Untung ya, mampir ke Lengkong Kiai ya, itu situs Zuriyah Rasulullah asli, original itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya polemik ini kan, dengan klan palsu ini mengabtarkan ya, inna syani'aka huwal abtar gitu loh. Akhirnya mereka yang terbukti abtar kan gitu, menjadi trigger para zuriat priai dan kriai ajengan-ajengan yang selama ini kalem gitu, akhirnya ya terpaksa mau nggak mau ya menunjukkan silsilah mereka demi menyelamatkan umat gitu loh, daripada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, yang tadi tuh itu poinnya ya tadi, masalah silsilah apa maknanya ya. Nah, poinnya dari yang tadi Gus Usi ya, Gus Ipan mesti bilang isbat nasab itu ya, isbat nasab itu tabayun itu ke Naqobah Sadatul Asrof ya. Tanya isbatnya karena dari Nusantara ini Wali Songo itu Sunan Ampel ya, punya anak Sunan Bonang, Sunan Derajat itu ada seadah isbatnya oleh kiai yang zuriat dari Kasepuan Sunan Derajat. Di itu juga ada zuriat Nun Alek, Gus Nun Alek, Hasan Genggong, isbatnya Sayyid Fuad Nur Hasan Sidogiri, itu gede, dibikin gede itu kan. Ada stempel 30-an Naqobah Sadatul Asraf ya. Jadi kalau misalnya dari mana nih jalurnya, misalnya Sayyid Ahmad bin Isa, misalnya Ba'alwi mengklaim dia dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya udah ke Najaf, ke Bani Jamil di Najaf itu, karena mereka nakibnya zuriat dari Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi gitu kan. Kenapa mereka tidak ke sana gitu loh, mengambil isbat itu, masa dari tahun 4 Hijriah sampai sekarang, dari abad 4 gitu, maksudnya disalahkan 144-7 Hijriah gitu loh, masih satu pun nggak ada punya syahadah isbat Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi gitu loh. Jadi menurut banyak sekali kita, termasuk Sejarah Mubarokahnya Fakhrudin Ar-Razi ya. Fakhrudin Ar-Razi itu Sajarah Mubarokah, banyak kitab-kitab lainnya menuliskan secara ismiyin ya, secara angka gitu, disebutkan hanya Salasa, anaknya Sayyid Ahmad bin Isa itu, Muhammad, Ali dan Hussein. Yang Ali itu Bani Kobiji namanya, ada di Palestina, di Ramallah, tepi barat Palestina. Yang zuriat dari Sayyid Hussein bin Ahmad bin Isa itu ada di Naisabur, Iran. Dan mereka donatur Karbala itu, dan Syiah mazhabnya gitu loh. Kenapa kalau Ba'alwi jadi Sunni gitu loh? Anehnya itu di kitab di Al-Ahdaliyah ya, farmnya Romel Abbas ya. Bani Ahdal. Ya, Bani Ahdal itu di Tufatul Zaman segala macam. Tadinya mereka itu kan mencangkoknya ke situ, mengaku-ngaku zuriatnya Musa Al-Kazim juga, Husaini Al-Kazimi gitu. Tapi setelah diibtol oleh Naqobah Al-Kazim gitu ya, Naqobah Al-Kazimi, akhirnya mereka pindah tuh, geser ke Bani Jadid. Bani Jadid ini udah punah, orang-orang udah perang saudara terus punah. Nah, dipakai tuh ininya sama Ali Sakron. Katanya Ali Sakron berasumsi di dalam kitabnya Burqatul Musikoh itu kitab qasidah ya, bukan kitab nasab. Dia berasumsi bahwa Abdullahnya kan ditambahin tuh dari Muhammad, Ali, Husain, ngerti? Oh, ada lagi Abdullah menurut Bani Ahdal kan, versi Bani Ahdal. Nah, ternyata di Bani Jadid ada yang namanya Ubaid gitu. Oh, berarti Abdullah ini Ubaid, dia karena rendah hati dari hamba Tuhan menjadi hamba kecil Tuhan gitulah. Gitu. Nah, akhirnya nembusnya kok jadi ke Sayyid Ahmad bin Isa gitu. Gitu. Blunder Bang, itu blunder itu nyangkoknya itu sama sini gitu kan. Blunder nyangkoknya ke sana sini gitu loh. Iya, bahkan sebelumnya pernah Hasani juga, pernah dia nyangkok ke Hasani sebelumnya, Hasan Asgor. Jadi gini, jadi yang lucunya tuh sama Snowcrow Grounds Van der Plas itu bikin lah si Utsman bin Yahya itu
muftinya Batavia itu. Jadi seolah-olah Ahmad bin Isa itu bersama anaknya Ubaidillah atau Abdullah itu hijrah ke Yaman dan udah bawa anak tuh, anaknya umur 8 tahun, cucunya Said Ahmad bin Isa, anaknya Ubaidillah itu namanya Basri karena lahir di Basro umur 12 tahun. Ubaidillahnya sendiri umur 20 tahun. Jadi anak umur 8 tahun udah punya anak gitu loh. Jadi Ubaidillah umur 20 tahun. Jadi gitu. Ubaidillah umur 20 tahun punya anak, Basri umur 12 tahun. Jadi dia lahiran bininya itu dia umur 8 tahun. Nah itu masa sih, jadi gini loh, yang missing link itu bukan cuma Ubaidillah, yang missing link itu 14 nama di bawah Alwi. Jadi kan dia kan bilang Ubaidillah pas lagi di Yaman itu punya anak lagi namanya Jadid sama Alwi. Nah dia sebenarnya mau Alwinya doang nih, Jadidnya dibikin punah tuh, dibikin Jadid sama sama siapa, Basrinya nggak punya keturunan. Nah, akhirnya yang berketurunan Alwi. Nah dari Alwi sampai sekarang, sampai yang 4 juta ada di Indonesia ini, itu nggak ada satupun yang punya syahadah isbat gitu. Dan dari Alwi sampai ke Ali Sakron, sejak pertama kali dideklarasikan nasabnya itu, yang missing link tuh 14 nama. Jadi ada 14 nama, Ali Kolekosam, Habib Mirbat, Abdul Malik, macam-macam lah itu namanya. Itu nggak ada yang tertulis di kitab-kitab sejaman gitu, kitab-kitab primer sejaman. Nggak ada yang punya muridnya siapa kalau dia mustahid mutlak dan terkenal, populer, viral, syuhra wa istifado pada zamannya, kok nggak punya murid, nggak ada yang pernah bersinggungan dengan mereka satupun dari 14 nama itu gitu, blank gitu. Nah di sini tadi ada komentar tuh, gimana resignnya, itu kan dia nasab warisan dari moyangnya ya. Kalau udah sadar bahwa mereka kena prank sama moyangnya, ya udah, itu kan bahaya. Itu Nabi Muhammad yang kalian akuin itu loh. Mengaku nasab orang lain aja di Quran sudah neraka, ancaman tidak akan mencium baunya surga gitu kan. Sebutan kalian atas nama-nama bapak-bapak kalian, dan hadisnya itu tidak akan mencium bau surga orang yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, yang bukan moyangnya gitu kan. Apalagi membawa-bawa nama Nabi Muhammad gitu loh. Nah ini tidak bisa dengan toleransi gitu, ditabayunkan ya. Ditabayunkan tuh wajib, karena hukumnya wajib tuh, mentazim kepada zuriyah Rasulullah itu hukumnya wajib. Jadi al-wasail fi hukmil maqasid, segala wasilah-wasilah yang tujuannya untuk sesuatu akan dihukumi oleh sesuatu tersebut. Kalau wajib berarti tes DNA wajib gitu loh. Kalau menurut Al-Makrizi itu cuma ngelihat ini aja nih, melihat jari tengah aja nih gini. Kalau jari tengah ini lebih tinggi daripada telunjuk, ya berarti dia Bani Hasyim gitu. Y158 bisa dipastikan gitu. Nah, dan itu nggak bisa toleransi. Kenapa? Yang bertoleransi dengan perbedaan itu fikih gitu, bukan tarik. Tarik itu nggak boleh dualisme gitu. Misalnya tarik itu harus dengan secara tarihi, bukan dengan secara fikih. Ilmu nasab itu memang ada irisannya di fikih itu dalam urusan munakahah, ada pernikahan dan waris gitu loh. Untuk nasab-nasab dekat ya. Nah, itu dilihatnya kalau di DNA itu pakai STR. Nah, kalau nasab-nasab Jawa pakai SNP. Kalau dari DNA gitu. SNP itu bisa ribuan generasi ke atas gitu diceknya itu, karena namanya YDNA itu garis bapak. Kalau mtDNA itu mitokondria garis ibu. Kalau autosomal itu melihat populasi diaspora manusia, kaum gitu, ras. Itu kan ilmu pasti ya, bukan ilmu zon, ilmu yang qot'iyun dilalah gitu loh, ilmu yang ilmu paten gitu loh. Jadi kalau misalnya fikih itu kenapa dia bisa bertoleransi dengan perbedaan? Karena mazhab pemikiran, asumsi, opini, mazhab pemikiran. Jadi pakainya thorikatul jam'i. Thorikatul jam'i itu menjamak semua pendapat-pendapat dan silahkan pilih gitu ya untuk masalah yang furu gitu ya. Tapi kalau fikih ini harus mencari yang roji, thorikatul tarjih pakainya gitu. Jadi nggak boleh ada dualisme, ada dua pangeran Penegoro kayak gitu misalnya. Kayak ada bahwa yang
resolusi jihad oleh Hasyim Asy'ari, ada lagi oleh Ahmad Dahlan misalnya yang resolusi jihad ya. Itu kan nggak bisa, harus satu Ahmad Dahlan apa Hasyim Asy'ari gitu. Nggak bisa bertoleransi dengan tarikh. Itu kan sejarah empirik gitu loh. Terus sampai dapat sampai ketemu karbon datingnya, filologinya, artefaknya gitu. Bang, bentar bang, gue potong bentar bang. Ini sebelum masuk ke Bang Aditya ya, gue penasaran nih bang. Lu kan apa namanya ya, bergelut di bidang entertainment nih, bidang apa namanya perfilman, sutradara, berinteraksi dengan artis-artis gitu ya. Tapi kok satu yang buat gue apa penasaran itu, lo bisa paham ini dulunya itu memang udah paham atau sebenarnya dulu sudah meragukan tentang nasab Habib itu atau gimana bang? Gue udah 10 tahun yang lalu udah berdebat sama Habib itu di medsos ya. Maksudnya karena gue kenapa? Jadi gue itu cuman kan gue nggak punya kapasitas seperti Kiai Imad dan kiai lainnya ya. Yang karena gue kan dari berdasarkan leluhur ya, nenek gue itu adalah anak dari abdi dalam Keraton Kanoman Astana Garib yang punya nasab gitu loh. Gitu. Jadi dan gue berkerabat dengan pangeran-pangeran di Cirebon gitu kan, Pangeran Amal, Ratu Maryam, Pangeran ya itulah Patih Kodiron misalnya gitu. Gitu. Oh jadi artinya memang 10 tahun yang lalu udah pernah paham itu, cuma tidak ada apa bahasa itu ya, jalan untuk mempublikasikan. Makanya setelah tesis ke Imad, berarti lo udah mulai berani untuk speak up gitu bang ya? Waktu itu gue nggak tahu kalau mereka Balwi itu zong, belum tahu. Cuman gue cuman bilang lo kok ngapain persekusi Zuriat Wali Songo gitu loh. Kenapa lo mengatakan dua Zuriat Wali Songo? Iya, lebih ke situnya gitu loh. Lo kan saya kan nggak ngurusin nasab dia, terserah. Tapi kan lo ngapain lo ngurusin nasab keluarga kerajaan gitu, kiai santri-santri Nusantara gitu yang punya nasab gitu loh. Misalnya ada orang pakai nama Azamat Khan itu kan surpos Bukhari. Surpos Bukhari itu Jalaluddin Al-Bukhari yang menantunya Genghis Khan. Azamat Khan itu. Jadi kayak Umi Tatu itu ibunya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya, UJ. Ya itu dia punya sanad ke Bukhari gitu loh. Oh, Uzbekistan, makanya dia Jeffrey Al-Bukhari. Al-Bukhari ya. Oke, kita ke Bang Aditya. Silakan Bang Fajar, tanggapi Bang Fajar. Iya, disuruh gini aja nih jarinya nih. Suruh gini jarinya nih. Al-Khilafah, ilmu kuno nih, ilmu klasik. Nabi Muhammad pernah mematahkan fitnah terhadap Zaid ya, yang dibilang katanya kok nggak mirip bapaknya, jangan-jangan Zaid ini bukan bapaknya, Zaid hitam bapaknya putih gitu. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil ahli Al-Khilafah, ahli anatomi. Nah salah satu Makrizi itu bilang kalau kita mau ibroh ya, ittiba dengan Rasul gitu ya, pakai DNA atau fenotip lah, pakai Al-Khilafah. Lihat nih jarinya, ininya lebih panjang nggak dari telunjuknya gitu. Itu ilmu Al-Khilafah yang paling ringan aja deh gitu. Maksudnya gini loh, seandainya mereka beneran ya, logikanya yang nalar aja ya. Penempatan dalilnya tuh salah. Misalnya gini, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah misalnya. Itu yang ngomong orang yang miskin apa yang kaya? Yang pakai hadis itu orang miskin apa orang kaya? Harusnya orang yang tangan di atas. Yang bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tadi menjadi yang tangan di atas, bukan dimanfaatin oleh orang-orang yang tangan di bawah gitu loh. Oh tangan di atas kan lebih baik daripada tangan di bawah, terus dia dawir gitu. Misalnya hadis, misalnya gini, pepatah tidak ada gading yang tak retak gitu loh kan. Itu bagi orang yang ingin memaafkan kesalahan orang, bukan orang yang bersalah. Misalnya, wah maaf bannya meledak nih Pak, gini maaf nih kan tidak ada gading yang terletak, nggak ada orang yang sempurna yang nggak bersalah, kayak itu namanya memanfaatkan. Artinya kalau dia dalil-dalil tentang zuriat Ahlul Bait ya, itu harusnya yang pakai itu umat, bukan zuriatnya gitu loh.
yang menggaung-gaungkan itu, yang mengkoar-koarkan itu bukan si selebnya gitu loh, fansnya gitu loh. Nyambung nggak kira-kira? Ya, oke. Ini Bang, supaya positioning jelas juga nih di lockout kita pada malam hari ini ya. Ini bukan podcast biasa yang selalu saya hadirkan tiap hari gitu ya. Yang ngobrol, hiburan dan segala macamnya, tapi kita membedah, menguji dan membuka sebuah pola. Jadi anti narasi tanpa data. Semua pembahasan berbasis analisa, bukan retorika kosong. Nah, ini ada satu video lagi Bang, yang kayaknya mereka itu nggak mau menjelaskan lebih detail, padahal ini lebih jauh, lebih kompleks kalau kita bisa simpulkan gitu ya. Sebentar, ini Bang, cerita Fakih Mukodam. Hah? Logoutnya itu sebenarnya lebih ke mukibinnya sih, lebih ke fansnya yang salah mencintai gitu, karena salah mencintai itu fatal. Almar'u ma'aman ahabba, kalian akan dibangkitkan bersama yang cintainya. Orang yang mengaku-ngaku nasab orang lain, apalagi menjual nama Nabi itu untuk apa, syahwat, untuk duit kayak gitu-gitu tuh pasti nerakanya, pasti itu udah mutlak itu, walaupun hukum neraka itu hanya milik Allah ya, yang maha tahu, yang maha berhak ya, yang maha berkehendak ya, sekarepe Allah gitu kan. Tapi secara syariatnya itu neraka gitu, orang yang seperti itu. Nah, kalian mau dibangkitkan di samping mereka di neraka atau gimana gitu loh. Almar'u ma'aman ahabba, itu hadis sahih gitu. Ya, mana coba lihat videonya. Oke. Oke, ini gini Bang, biar ini inspirasi juga buat lo nih gitu kan, sebagai sutradara, supaya saya akan buka kitab nih, kitabnya apa, kitab mistisnya Habib gitu ya. Kita dengarkan dulu video satu ini ya, bentar. Kan halo. Iya, maksudnya halo. Suara saya putus-putus nggak sih? Suara saya? Enggak, aman. Putus-putus nggak? Aman. Aman. Ada namanya rasional, irasional. Nah, ini masuknya yang irasional ya. Tapi ada super rasional, suprarasional gitu loh. Saya sendiri kan kenapa bikin film horor itu kan, maksudnya kan supaya orang-orang yang aku agnostik, yang nggak percaya setan apa segala macam kan mulai akhirnya percaya gitu. Maksudnya kalau orang percaya setan kan berarti percaya adanya Allah kan, percaya adanya malaikat, percaya yang gaib, maksudnya gitu loh. Saya sendiri tuh tujuannya, motivasinya bikin film itu adalah untuk ngeprank, nakut-nakutin orang-orang yang katanya nggak takut setan kan gitu kan. Kan banyak tuh di TikTok ya, di YouTube, orang-orang yang orang bule yang takut-takutin kan, lari-larian juga kan, ngibrit kan, kecar-kacir, katanya nggak percaya setan gitu kan. Nah, sebenarnya lebih ke situ gitu. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini tuh apa ya, itu kenapa, tujuannya apa, untuk disebarluaskan, dibukukan tuh untuk apa gitu loh. Maksudnya itu kan karma yang misalnya terjadi beneran, itu kan kalau disebarkan itu kan menjadi lelucon ya, kan diolok-olok orang jumut gitu, suatu kejumut yang memalukan gitu loh. Maksudnya itu kan hal-hal yang dibicarakan empat mata itu, hakikat marifat tuh nggak bisa dia mahal, nggak bisa diobral kayak ngomong kayak lo jual obat gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak skill jual obat pinggir jalan, obat gatel, obat kurap gitu dipakai di mimbar kayak gitu loh, gue ngelihatnya ya. Karena karena gue banyak bergaul dari kecil gitu dengan para daiyah, ustadz, asatidz, masaikh, syuyuh gitu kan, beda getarannya itu ya. Di mimbar tuh beda. Ini lebih kayak apa ya, orator apa gitu loh, nggak ngeklik, nggak satu frekuensi lah sama gua gitu, sama nggak bisa bikin kita jadi praktek gitu loh, nggak ada manfaatnya cerita kayak gitu, apa sih gunanya gitu loh, apa yang bisa dipraktekkan dari situ kan. Kalau intinya itu kan praktek. Misalnya nih Rasul bilang, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman kan, ketika aku lapar nih, kata Allah nih, Rasulullah bersabda nih, bahwasanya Allah berfirman, ketika aku lapar, kenapa kau tidak memberiku makan? Gitu kan. Ketika aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Gitu ya. Nah, sahabat-sahabat yang
kaliber udah paham ya, sudah paham dengan majas seperti itu ya, sudah. Tapi kan ada anak-anak gunung yang mesti dikasih tahu kayak anak kecil gitu kan, nggak ngerti sanepan gitu, nggak ngerti majas, nggak ngerti metafora gitu kan. Akhirnya Nabi harus menjelaskan, itu maksudnya kalau kamu ada orang kelaparan, kamu kasih makan, itu kamu menemukan rahmatnya Allah di situ, ma'rifatullah. Kalau misalnya ada orang sakit, kamu datang jenguk dia, nah di situlah kamu akan menemukan rahmatnya Allah gitu. Jadi menjelaskan, artinya cara seperti itu kan akan bermanfaat, akan dilakukan, akan bisa dipraktekkan kan, gitu menjadi kebaikan gitu loh. Menjadi manfaat. Nah itu kalau yang kayak gitu-gitu, kurafat-kurafat kayak gitu buat apa? Hal-hal kayak gitu digembar-gemborkan tuh untuk apa? Untuk glorifikasi atau gimana gitu loh? Glorifikasi nasabnya atau legitimasi kesaktiannya tuh nggak jelas gitu, absurd. Coba bro Charlie, Rory, coba tampilin gitu ada seorang tokoh Habib atau bukan tuh yang bercerita katanya Umar bin Hafid, tokoh panutannya Deddy Corbuzier itu ngasih makan singa pakai pisang. Umpama itu dijadiin sebuah cerita film itu bagaimana, bro Adit maupun bro Fajar gitu loh. Jadi Deddy Corbuzier salah satu panutannya, iya pisang, singa dikasih pisang gitu loh. Itu gimana gitu? Aduh. Gimana tuh Bang Aditya? Layak kayak itu di film itu? Laku jual nggak? Ini kan bikin film kan laku atau enggak kan gitu? Masalahnya kan? Kita komedi ya kan? Jadi lucu-lucuan gitu. Iya, komedi. Tapi kan ada Bang, lo bikin film juga kan? Film horor komedi juga ada kan? Oh nggak salah ya? Ide ini sebagai sinias ya, Bang Fajar, benar nggak? Gitu. Ya. Buat ide juga. Atau nggak gini Bang, juga bisa Bang Adit, lo kan ketua sinias insan perfilman Indonesia tuh. Nah maksud gua tuh ada yang minat nggak nih produser atau sutradara untuk mengadopsi filmnya Habib gitu loh? Kalau untuk buat lucu-lucuan mungkin iya, ya kan? Buat lucu-lucuan terus juga kalau bisa bisnisnya berhala aja kita buat judul tuh. Ya kan? Ya, kebanyakan hurufat itu kan. Penontonnya mungkin Hari Untung. Penontonnya Hari Untung, Deddy Corbuzier. Ini ada Bang netizen yang bilang gini, kalau ada film Habib dibikin film nih ya, insya Allah gua bakal dorong tiket 5 orang buat nonton tuh. Omset tuh Bang. Nah, itu baru gue mau kalau gitu. Ada yang kalau ada people assetnya, berarti kan people asset tuh. People asset untuk penonton people asset. Orang-orang yang ingin secepatnya polemik nasab ini selesai dan viral, semua orang tercerahkan, tercerdaskan gitu ya. Rame-rame serbu bioskop, oke lah gue bikinin lah filmnya. Kalau dilihat dari sisi narasi publik nih Bang, Bang Fajar nih, apakah ini akan dianggap keberanian atau justru kelemahan kalau resign mengaku sebagai cucu Nabi? Itu Bang. Ya keberanian. Kalau saya sih lebih mikirnya gini, bukan kemarin mereka tuh sangat kecil lah gue. Harapan tim gue nggak tipis lah. Udah taker gitu kan, udah ininya mentalitinya udah ketaker gitu loh. Kalau gue lebih ke mukibinnya ya, ke orang-orang yang fansnya itu yang resign gitu loh. Resign dari mindset mereka gitu loh, mulai terbuka, mulai lihat ke kanan kiri mereka nih kiai-kiai itu asli, zuriat Rasulullah asli, bukannya minta diwang-nawang ya, maksudnya ya biasa aja gitu loh. Kita nih gudangnya zuriat di Nusantara ini, ya lo doain yang baik-baik ya. Dan kita nggak akan minta di yang asli itu zuriat Rasulullah asli yang dari Wali Songo tuh nggak akan minta di wong-nawong kayak mereka gitu, enggak. Yang aslinya tuh nggak akan kayak gitu. Gitu loh. Udah shortcut aja bro, shortcut aja Deddy Corbuzier, Ari Untung atau Ivan Gunawan, udah berani nggak debat sama kita masalah Habib ini, gitu aja dah. Iya, ayo biar ditonton aja, diundang ke sini. Udah seniman kan? Sama seniman, ayo kita buktikan
mana apakah terjadi ilmu di antara kita, wawasan di antara kita masalah Habib, baina sama Allah sumur. Mana di ilmu kita jaraknya itu antara langit dan sumur itu kalian atau dari pihak kami? Ayo, gitu loh. Masalah Habib ini, ayo. Jadi berani nggak tuh? Jadi gini gitu ya. Aja dah. Kita kan momentum kita gini loh. Allah tuh menciptakan, misalnya kayak dulu Nabi Adam bingung lihat Habil terbunuh nih, mesti diapain nih jenazahnya, ada burung gagak ya kan, mengubur gitu kan. Akhirnya dari situ inspiring kan, terinspirasi untuk melakukan dikubur berarti kayak gitu. Kita kan sudah melihat kejadian di Palestina ya, gimana suatu negara di kooptasi kayak gitu kan, ya kan, dengan bikin 300 kuburan palsu. Nah, itu kan semua kan presisi, dengan di sini beda skala aja kan, ya kan, beda scale-nya aja gitu loh. Jadi mereka tuh makanya kayak waktu lagi rame-rame orang bilang dia tuh Yahudi, mereka tuh bukan Yahudi tuh DNA-nya JP58, Yahudi tuh J1 gitu loh. Ya karena dari Nabi Ibrahim gitu. Yahudi KW. Iya, dia tuh Askenazi itu yang ngaku-ngaku Yahudi gitu, memeluk agama Yahudi gitu. Justru Yahudi yang asli tuh, tahu siapa? Yang mereka genosida itu, yang mereka genocide itu Yahudi asli, yang mereka ethnic cleansing itu. Nah, Yahudi yang sudah masuk agama Islam namanya Yahudi kripto. Di Palestina itu Yahudi kripto, yang dibantai sama mereka itu Yahudi asli. Dari Kan'ani gitu. Dari Mizrahi. Nah, jadi gini loh. Jadi mereka itu Adam tuh misalnya A, DNA-nya A. Nah, dari DNA ini setiap ada mutasi genetika itu menjadi dikelompokkan menjadi haplogroup, ya kan? Haplogroup B, ada mutasi lagi jadi C, itu kode penanda satu kaum gitu kan. Nah, itu punah setelah banjir bandang Nabi Nuh, ya kan? Nah, dari A sampai F itu punah. Jadi mulai dari F lagi, dari lingkup F tuh Nabi Nuh itu. Nah, F, G, H, I, J, K kan gitu. Nah, dari 3 anak Nabi Nuh itu ada Sam, Ham, dan Yafet itu ada namanya Gomer dan Magog ya, Jud Majud ya, Gog Magog itu. Nah, itu sampai ke Askenazi itu. Nah, itu mereka dari situ bikin kerajaan namanya Khazar gitu. Nah, DNA-nya G gitu, DNA-nya G. Nah, jadi kakek bersamanya dengan Nabi Ibrahim itu kan dari Yafet, dari Sam. Nabi Ibrahim itu dari Puak, dari kaum Mediterania, dari Akadia, dari Sumeria, dari Sam bin Nuh. Jadi kakek bersamanya itu di Nabi Nuh, gitu kan. Nabi Ibrahim kan J, ya kan. Nabi Ismail, Nabi Ishak tuh J. Nggak mungkin keturunannya G malah. Jadi dia bukan keturunan, tanjakan itu kalau G itu. Nggak mungkin keturunannya jadi G. Gitu. Masa Grandong, Bang. Itu grandong. G itu grandong. Oke, bro. Nah, gimana Bang? Jadi gini Bro Charlie, kan tadi beberapa kali kan diulang-ulang. Gimana sih caranya mereka mau resign? Ya udah, seandainya mereka hidup di zaman Imam Malik, ya salah satu imam madhab umat Islam ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya harusnya Malik, aparat itu ya nonjok mereka, kasih hukuman, tonjok, terus diumumkan, dideklarasikan nasab mereka palsu dari sisi A, B, C, D, E, terus dihukum. Itu yang hanya langkah itu yang mungkin bisa memaksa mereka untuk resign gitu loh. Itu kalau mereka hidup di zaman Imam Malik ya, dengan aparat hukumnya ya. Sekali lagi kalau udah hidup di zaman Imam Malik. Itu aja. Itu di zamannya Aun Ar-Rafiq juga kayak gitu. Said Aun Ar-Rafiq Raja Palestina, Hijaz itu dia sempat dicambuk, ditazir. Jadi Ba'alwi dari Yaman itu diharamkan pakai gelar Sayyid Sarif, nggak boleh. Kalau dia pakai gelar Sayyid Sarif dicambuk gitu, dipecutin. Dan dia akhirnya dia kan nggak berani pakai Sayyid Sarif, lagi pakai Habib kan. Akhirnya meeting sama Snokogron sama Van der Plas nih namanya nih, diprotes sama 25 kiai kan, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari kan. Nah, itu akhirnya mereka pakai nama Habib. Nah, Snokogron disebut Habib Putih. Ya sama-sama pelaki lah. Ada gitu loh. Emang disebut Habib Putih, Snokogron disebut
gurunya ya, sahabat kantornya Utsman bin Yahya. Gitu. Habib itu gelarnya Rasulullah di hadisnya itu Rasulullah melarang mewanti-wanti, jangan sampai memakai gelarku, pakailah namaku Muhammad, jangan pakai gelarku. Habib itu gelarnya Rasulullah, Habibullah. Kalau Isa kan kalimatullah, kalau Nabi Musa kan kalamullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, ya kan? Nabi Muhammad Habibullah, itu gelarnya Nabi Muhammad kok dicolong gitu loh, di Bro, jangankan sekedar mencomot gelar. Nabi Muhammad aja diklaim belajar nahwu sorotan mereka kok, bro. Gitu aja lah. Ya kayak ini loh, kayak Habib Rizik gurunya NU diklaim juga. Ya kan gitu semuanya kan? Iya. Udahlah, aduh. Ya udahlah gitu aja, kalau mau Richard ngikuti pendapatnya Imam Malik. Ditonjok, dihukum sama apa? Ya. Itu makanya mereka memperlakukan itu di sini. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Azamat Kon dulu dipersekusi sama mereka karena mereka menjalankan hukum itu. Giliran sekarang kalau seandainya menerima ngadopsi imam hukum Imam Malik ya umpama gitu loh. Itu kan sampai masuk penjara itu Bahar Smith itu kan karena mempersekusi anak yang menyerupai dirinya ya kan sebagai impersonet ya. Ternyata. Padahal impersonet itu kan lucu-lucuan ya. Ada orang impersonet Agim kayak gitu ya. Tapi karena dalam hal ini yang diimpersonet itu Habib, jadi berlakukan hukum itu, dipersekusi. Padahal orang impersonet tuh biasa aja gitu loh. Itu kan lucu-lucuan gitu kan. Iya, sampai didengkulin sampai itu mereka memberlakukan hukum itu. Nah sekarang mereka berani nggak? Hukum itu diberlakukan ke diri mereka sendiri oleh segenap rakyat Nusantara ini. Berani nggak mereka? PWILS itu 23 juta sekarang. Bang, tanya Bang ya. Tapi jangan ya. Kita diangkat di diskusi aja. Kita diskusi, kita buka data. Yang seniman sesama seniman lah. Ini kan seniman sebenarnya hanya seniman juga. Potret kehidupan sehari-hari itu kan ranahnya seniman kan, psikologi sosial, sosiologi, ya kan itu kan ranahnya seniman untuk memotret kehidupan kan gitu, keseharian manusia, kemanusiaan kan yang terjadi di sekeliling kita kan gitu. Nggak apa-apa, ayo kita buka data gitu. Yang terjadi di sana itu kan Yahudi asli Kan'ani itu diaptarkan sama mereka kan, diusir. Nah mereka membegal nasab Yahudi kripto itu, seakan-akan mereka yang Zionis yang bukan Yahudi malah mengaku Yahudi kan gitu. Ya sama terjadi di sini juga. Zuriah Wali Songo dipersekusi di mana-mana, kiai-kiai banyak itu videonya tuh dipukul sandal lah sama Hubabah segala macam. Ya kan, malah yang Keraton Banten itu kan dikudeta sama Mbak Alwi Betina tuh sama Hubabah tuh sampai hancur. Jadi semua masih ada keratonnya, cuman Banten dong yang hancur kan. Nah di keraton-keraton itu kan ada Babon Nasab. Babon Nasab itu terjaga, terpelihara. Ada prajurit-prajurit yang menjaga itu, ada perwira-perwiranya yang menjaga, dan belum pernah ada jeda itu, belum pernah vakum, belum pernah terputus itu Babon Nasab itu. Semua bisa dibaca di situ. Siapa zuriat dari para Wali Songo, dari para raja-raja Nusantara gitu loh. Berarti gini Bang, kalau kita simpulkan nih, Bang, secara nasab selesai, secara sejarah selesai, genetika selesai, filologi selesai, dan seluruh ilmu-ilmu yang mendukung tentang nasabnya Balawi batal itu, artinya kalau sekarang masih ada redaksi narasi Wali Songo itu Balawi, masih mengklaim Baib itu Juriyah Nabi. Nah ini sebenarnya ada dua pilihan nih Bang, pertanyaannya. Mereka nggak tahu malu atau mereka nggak tahu diri nih Bang? Kalau kita simpulkan Bang. Ya dua-duanya lah. Dua-duanya udah tahu diri. Masa gini loh, segini banyak ya, ada 4 juta orang di sini, satu yang kayak Bang Charlie gitu, masa nggak ada sih yang kritis, yang punya punya intelijensia yang standar lah gitu. Nggak perlu jadi ulul albab lah untuk bisa kayak gini lah. Nggak perlu jadi Ibnu Sina, Abu Nasr Muhammad bin Tarkon Al-Farabi gitu loh. Nggak perlu jadi Zakaria Ar-Razi gitu loh untuk bisa memahami hal yang sepele kayak gini doang gitu loh.
Kok nggak ada satu orang yang muncul gitu loh. Habib Kribo lah, Habib Kribo kan itu kritis tuh. Ngaku lah, saya bukan juret Rasulullah gitu, saya ngaku gitu Habib Kribo tuh. Kan dia yang paling baik tuh, kalau saya lihat saya paling seneng sama dia kalau tuh. Habib Kribo itu kemana sih arahnya bang? Kalau yang lo tahu bang, dia kan Habib juga tuh. Oke. Iya, Dia kan tetap pernah satu ngaku- grup sama ngaku saya. Habib. Jadi dia tetap ngaku sebagai keturunan Nabi. Kita pernah satu grup dengan Iya. Kribo, gitu loh. Tetap ngaku. Kalau yang lain dia belum seolah-olah anti, nggak suka Bahar, tapi giliran nasabnya nggak diakui, mencak-mencak juga si Kribo, gitu loh. Iya. Dia musuhan sama Bahar sama yang lain yang radikal-radikal yang ekstrim-ekstrim. Tapi dia juga nggak mau dibilang bukan keturunan Nabi, tapi dia juga nggak bisa ngejelasin gitu loh. Kenapa lo nggak punya syahadah isbat? Kenapa lo nggak kenal satu pun dari anak-anaknya, zuriatnya Qabail, dari Said Ahmad bin Isa, dari Bani Kobiji, Bani Jamil, dari zuriat Husaini di Sabur gitu, nggak ada yang lo kenal satu pun gitu. Kenapa lo satu orang pun nggak ada kakek nenek moyang lo yang punya syahadah isbat gitu loh. Sedangkan di sini kita semua tuh pegang, prai-prai Nusantara pegang gitu. Coba Gus Moginur Fadil Satya Tirtayasa megang, punya. Patih Kodiron, semua Kanoman punya gitu loh. Syahadah lo mana? Itu sampai itu bang, Said Zulfikar punya. Kiai Salim ya. Gitu. Sorry bang, bentar bang. Kiai Salim itu kan ketua pencatat lembaga nasab derajat dan ampel. Beliau kan juga Juriyah Juriyah Sunan Ampel yang ke-16. Beliau itu punya 300 lebih kitab loh itu. 300 lebih kitab yang menjelaskan tentang Wali Songo beserta ilmu-ilmunya. Dan juga ternyata di abad 8 Hijri, 818 Hijriyah lah, itu justru Wali Songo sudah membuat kitab, sudah menulis kitab. Nah, sedangkan leluhurnya Ba'alawi yang mengklaim cucu Nabi itu baru ada di tahun 895. Kan nggak lucu tuh bang, kalau Ba'alawi ngaku-ngaku Wali Songo itu Ba'alawi bang. Ya, nggak lucu lah orang. Kan nggak lucu itu. Kitab dia yang paling mentok, yang paling awal itu, yang mereka mendeklarasikan sebagai sebagai zuriat itu kan Ali Sakron sama kitab Al-Ghuror itu kan, Burqatul Musyikoh sama Al-Ghuror itu ya. Di Al-Ghuror itu dari mimpi. Kalau Ali Sakron dia asumsi, tos-tosan kan, spekulasi gitu loh. Nah itu dari mana dia ngambil itu? Dari ruang hampa, nggak ada referensi sebelumnya gitu loh. Ngeblank selama 550 tahun gitu. Perjudian nasab. Mau bikin jutaan. Nah, oke.